Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our English lesson. Okay, today, hari ini we are going to study still about hope, wish, and congratulate. Jadi hope itu artinya harapan, wish keinginan atau doa, dan congratulate ucapan selamat. Nah, di halaman 11 di ini, page 11, we are going to study about wish atau harapan. Oke, nah sekarang mari kita lihat percakapan berikut. Lihat petunjuknya. We will learn to give a compliment when we congratulate others on their success or achievement. Kita akan belajar untuk memberikan komplimen atau pujian ketika we congratulate others, ketika kita mengucapkan selamat kepada orang lain on their success, untuk kesuksesan, or achievement atau prestasi mereka. Nah, here are what we will do. Nah, berikut apa yang akan kita lakukan. We will work in group. First, we will read each conversation carefully. Jadi pertama kita akan membaca setiap conversation atau percakapan carefully, dengan cermat. In the second, we will learn to say the words and sentences correctly and meaningfully. Kemudian kita akan belajar mengatakan kata-kata dan kalimat dengan benar dan beserta artinya. And finally, we will play the roles of the speakers in the conversation. Dan pada akhirnya kita akan belajar untuk bermain peran sebagai pembicara di dalam percakapan tersebut. Okay, we will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Jadi kita akan mengatakan kalimat berikut dengan loudly, dengan keras, clearly jelas, and correctly dengan benar. Okay, percakapan number 1. Nah, di sini ada percakapan between fathers and his son, ayah dan anaknya. Nah, si ayah mengatakan, Happy birthday, Udin. Selamat ulang tahun, Udin. You are a big boy now. Nah, kau sekarang sudah besar. I'm proud of you. Saya bangga padamu. Nah, kemudian Udin menjawab dengan mengatakan, Thank you, Dad. I'm proud of you too. Jadi saya juga bangga padamu. Oke, percakapan kedua. Amazing. Amazing, luar biasa. You run like a panther. Kamu berlari seperti panther, ya. Panther itu binatang yang berlari cepat. I'm sure you will win the race. Jadi saya yakin kamu akan memenangkan race atau pertandingan atau balapan. I hope so. Saya juga berharap begitu. Thanks. Terima kasih. Ya, sudah 2 percakapan ya. Jadi sama-sama mengatakan keinginan. Di percakapan pertama harapan, keinginan, so is in the conversation too. Okay, next page. Ya, percakapan ketiga. Thank God, the tent is done. Terima kasih Tuhan, akhirnya tendanya selesai ya. Good work boys. Kerja yang bagus anak-anak. You are super. Kamu sangat super atau sangat pandai. I'm very proud of you. Jadi saya sangat bangga pada kalian atau padamu. Oke, next, nomor 4. Mom, I have cleaned up my room. Jadi ibu, saya sudah membersihkan kamar saya. Good girl. Ya, anak yang baik. Good girl, anak perempuan yang baik ya. Kalau tadi di sini di percakapan 3 dia bilang good work boys karena di sini ada laki-laki. Nah, di sini good girl karena dia anak perempuan ya. It looks tidy now. Anak yang baik. Jadi kamarmu terlihat rapi sekarang. Doesn't it? Bukan? I love it. Saya menyukainya.
Oke, di number 5 ya. Nah, sekarang percakapan antara anak dan his mother, ibunya ya. Many people have come to our table. Banyak orang yang datang ke meja kita. They like my cookies. They are sold out. Mereka menyukai cookies saya atau biskuit-biskuit saya. They are sold out. Nah, biskuit itu sekarang sudah sold out, sudah habis ya. Kemudian si ibu mengatakan great, hebat. Your cookies are very popular now. Jadi biskuitmu atau kue keringmu sangat terkenal sekarang. Very popular ya, popular. Nah, oke, next, the last conversation, percakapan terakhir ini antara Udin dan Siti ya. Nah, sekarang Siti mengatakan, Udin, I got a scholarship. Udin, saya mendapatkan scholarship atau beasiswa. Congratulations Siti, you deserve it. Selamat Siti, kamu mendapatkannya. Your mom and dad must be proud of you. Ibumu dan ayahmu pasti sangat bangga padamu. Yes, thanks. It will help my parents a lot. Ya, terima kasih. Jadi beasiswa ini menunjuk pada kata beasiswa ya. Jadi beasiswa itu akan sangat menolong orang tua saya. Maksudnya menolong di sini karena meringankan beban pendidikannya si Siti. Oke, baik anak-anak. Well, students, sekarang kita melangkah. We'll come to the page 13 ya. Kita melangkah ke page 13. Nah, what we will do in this page, apa yang akan kita lakukan di halaman 13 yaitu adalah we will read some other situation. Kita akan membaca beberapa situasi yang lain. We will complete the conversation for them. Jadi kita akan melengkapi percakapan itu untuk mereka. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? First, we will read the situation carefully. Kita akan membaca situasinya dengan cermat. And second, we will discuss and decide what the speakers in each conversation would say. Jadi kedua, kita akan berdiskusi dan memutuskan apa yang akan pembicara di setiap percakapan itu akan katakan. Maksudnya apa yang akan dikatakan si pembicara di conversation yang masih kosong. Third, every one of us will handwrite the conversation on a piece of paper or in your English book. Jadi ketiga, setiap orang dari kita akan menulis percakapan tersebut di sebuah kertas atau di buku bahasa Inggrisnya. Jadi hopefully, saya berharap, I hope you write on your English book. Jadi tulislah di buku bahasa Inggrisnya. Nah, sekarang let's see the situation. Okay? Situation 1, situasi pertama. Siti has just made a very beautiful handicraft from pandan leaves. Jadi Siti baru saja membuat sebuah handicraft. Handicraft itu karya kerajinan tangan ya, kerajinan tangan yang very beautiful, yang sangat bagus, from pandan leaves, dari daun pandan. Benny prizes her craft and hope that she win the national craft competition. Dan Benny prizes, menghargai hasil karyanya dan berharap bahwa dia akan memenangkan lomba kerajinan nasional. Nah, sekarang berdasarkan situasi di atas, apa yang akan Benny katakan?
di percakapan yang kosong ini. Nah, sekarang untuk mencari apa yang Benny katakan, kita lihat partnya Benny ya. Jadi kita lihat partnya Benny di sini. Di mana dia? Oke, let's see. Jadi Siti baru saja membuat sebuah karya kerajinan tangan dari pandan leaves. Nah, ini Benny prizes her craft. Dan jadi Benny menghargai hasil karyanya dan berharap dia menang di lomba ini ya, di lomba kerajinan tangan nasional. Nah, sekarang Benny prizes. Benny menghargai karyanya. Nah, jika menghargai karya seseorang, apa yang akan kita katakan? Apa yang akan kita katakan? Sekarang kita lihat di next page. Nah, jadi kalau menghargai karya orang berarti kita memberikan kata compliment atau pujian. Nah, pujiannya adalah that's a very beautiful handicraft. Jadi itu adalah kerajinan tangan yang sangat bagus. I'm sure, saya yakin you will win the national craft competition. Jadi thank you, I hope so too. Jadi ini bukan Edo ya di sini Siti. Ini salah cetak ini sepertinya ya. Karena yang berada di situasi di atas adalah Siti dan Benny. Makanya yang nanti menjadi percakapan di sini tentu saja adalah Benny dan Siti. Jadi ini bukan Edo di sini ya. Nah, sekarang di situasi kedua, situation 2 ya. Lina has just finished drawing a picture of Mrs. Annie, her English teacher. Jadi Lina baru saja menyelesaikan menggambar foto Ibu Ani, guru bahasa Inggris mereka. She will present it to her on her birthday. Jadi dia akan menunjukkannya sebagai hadiah di hari ulang tahunnya. Siti prizes the picture and she sure that Mrs. Annie will like it. Dan Siti menghargai karya itu, gambar itu, dan dia yakin kalau Ibu Ani akan menyukainya. Nah, sekarang Siti, apa yang akan Siti katakan di sini? Ya, sekarang apa yang akan Siti katakan di sini? Nah, yang akan Siti katakan adalah well, everyone, di situasi 2 ini, di situation 2, silakan nanti Anda mengisi dengan kalimat yang menunjukkan pujian terhadap Lina. Jadi sama dengan contoh yang ada di situasi 1 ya. Jadi silakan Anda cari apa yang paling tepat untuk mengisi titik-titik yang ada di situasi 2. Nah, begitupun di situasi 3, situasi 4, dan situation 5, situasi 5. Jadi di halaman 15 ya. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Jadi di hari ini tugas Anda adalah mengerjakan situasi 2, 3, 4, dan 5. Tulis in your English book, write in your English book, and collect in the Google Classroom-nya kalian. Jadi kumpul di Google Class. Oke, sampai jumpa lagi di minggu depan. Jadi jaga kesehatan dan tetap tinggal di rumah ya, jika tidak ada keperluan yang mendesak. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.